Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan qawaid fiqhiyah. Menurut Ali Ahmad Al-Nadawi, perkembangan qawaid fiqhiyah dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama, fase pertumbuhan dan fase pembentukan. Fase kedua, fase perkembangan dan kodifikasi. Lalu, fase ketiga, fase kematangan dan penyempurnaan. Pada fase pertama, yaitu fase pertumbuhan dan pembentukan, masa ini berlangsung selama 3 abad lebih, dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 Hijriah. Periode ini terdapat 3 zaman, yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, lalu dilanjutkan dengan zaman sahabat, lalu dilanjutkan lagi dengan zaman tabi'in. Pada zaman Nabi Muhammad SAW merupakan masa awal perkembangan fikih, karena pada masa inilah dimulai pendasaran terhadap ilmu fikih. Setelah melewati masa pendasaran ilmu fikih, lalu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan mazhab-mazhab. Di antaranya mazhab yang sudah kita kenal, 4 mazhab itu seperti mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dengan demikian, ketika fikih telah mencapai puncak kejayaannya, kaidah fikih baru dibentuk dan ditumbuhkan. Lalu pada zaman sahabat ini sangat berjasa dalam ilmu kaidah fikih karena memiliki keutamaan, yaitu mereka merupakan murid Rasulullah yang mana mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu. Dan yang kedua, wahyu itu turun sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Lalu ada juga pernyataan sahabat dikategorikan sebagai qawaid fiqhiyah, yaitu pernyataan Umar bin Khattab mengenai penerimaan hak berdasarkan kepada syarat-syarat. Pernyataan ini menjadi kaidah dalam masalah syarat. Lalu yang kedua, pernyataan Ali bin Abi Thalib mengenai orang yang berbagi keuntungan tidak harus menanggung kerugian. Pernyataan ini menjadi kaidah yang subur dalam bidang persoalan harta benda seperti mudharabah dan syirkah. Lalu selanjutnya zaman tabi'in. Di antara ulama yang mengembangkan kaidah fikih pada generasi tabi'in ada Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim. Kaidah-kaidah yang disusun oleh beliau ialah harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan kepada Baitul Mal. Nah, karena kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pusaka Baitul Mal, yang mana Baitul Mal itu merupakan salah satu lembaga ekonomi umat Islam, dapat menerima harta peninggalan. Nah, apabila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris. Lalu ada pula generasi tabi'in, yaitu Imam Ahmad bin Hambal yang menyusun kaidah setiap yang dibolehkan untuk dijual maka dibolehkan pula untuk dihibahkan atau digandaikan. Lalu yang kedua ada fase perkembangan dan kodifikasi. Nah, pada abad keempat Hijriah, yang mana abad ini merupakan awal mula qawaid fiqhiyah. Hal ini terjadi karena pada zaman itu adanya kecenderungan taklid, ikut-ikutan yang mulai timbul, dan semangat jihad yang telah melemah. Karena saat itu fikih mengalami kemajuan yang sangat pesat, serta ulama merasa puas dengan perkembangan fikih pada saat itu. Lalu pembukuan fikih dengan mencantumkan dalil berdasarkan perbedaan pendapat yang terjadi dalam 4 mazhab tadi. Pendapat-pendapat pada mazhab itu dapat memutuskan dan menjawab persoalan-persoalan baru. Pada abad ke-7 Hijriah, qawaid fiqhiyah mengalami perkembangan yang sangat signifikan karena banyak di antara ulama yang menulis kitab qawaid pada abad ini. Karya-karyanya menunjukkan bahwa qawaid fiqhiyah mengalami perkembangan yang pesat pada abad ke-7. Qawaid fiqhiyah pada abad ini tampak tertutup, namun sedikit demi sedikit mulai tersebar luas. Nah, pada abad ke-8 Hijriah, ilmu qawaid fiqhiyah ini mengalami masa keemasan, ditandai dengan banyaknya muncul kitab-kitab fiqhiyah. Perkembangan ini terbatas hanya pada penyempurnaan hasil karya para ulama sebelumnya, khususnya di kalangan ulama Syafi'iyah. Pada abad ke-9 Hijriah, disusun karya-karya besar yang mengkaji qawaid fiqhiyah yang banyak
mengikuti metode karya-karya abad sebelumnya. Dengan demikian, ilmu qawaid fikih berkembang secara berangsur-angsur. Pada abad ke-10, pengkodifikasian qawaid fikih semakin berkembang, yang mana Imam Al-Suyuti telah berusaha mengumpulkan kaidah fikih yang paling penting dari berbagai karya sebelumnya. Lalu beliau mengumpulkannya dalam kitab beliau yang bernama Al-Ashbah wa Al-Nadai. Lalu pada abad ke-11 dan 12 Hijriah, ilmu qawaid fikih terus berkembang. Dengan demikian, fase kedua ini dari ilmu qawaid fikih adalah fase perkembangan dan pembukuan. Fase ini ditandai dengan munculnya Al-Karhi dan Al-Dabusi. Para ulama yang hidup dalam rentang waktu ini hampir dapat menyempurnakan seluruh ilmu qawaid fikih. Lalu yang terakhir pada fase kematangan dan penyempurnaan. Pada abad ke-10 dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fikih. Meskipun itu nggak berarti ada perbaikan-perbaikan lagi kaidah fikih pada zaman sesudahnya. Para tim penyusun kitab itu sebelumnya telah mengadakan penyaksian terhadap kitab-kitab fikih, lalu mengkonstruksinya ke dalam bahasa undangan yang lebih bagus dari sebelumnya. Inilah yang menyebabkan kaidah fikih semakin tersebar luas dan menduduki posisi yang sangat penting dalam proses penalaran hukum fikih. Pada ketiga fase ini terdapat kitab-kitab qawaid fikih yang bersumber dari 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Sumber-sumber kaidah fikih pada mazhab Hanafi terdapat Ushul Al-Karki disyarahi oleh Najmuddin An-Nasfi. Lalu Abi Zaid Ad-Dabusi terdapat 86 kaidah di dalamnya. Yang ketiga, Asbah wa Nazair karya Ibnu Najim. Lalu sumber-sumber kaidah fikih mazhab Maliki ialah Usul Fataya karya Muhammad bin Haris bin Hasan Al-Khosni. Yang kedua, Al-Fard karya Al-Qarafi yang memuat 548 kaidah fikih. Yang ketiga, Al-Qawaid karya Muhammad Al-Muqarri yang memuat 758 kaidah fikih. Lalu yang keempat, Idoh Al-Masalik ila Qawaid Imam Malik karya Ahmad bin Yahya Al-Wansarishi yang memuat 118 kaidah fikih. Lalu sumber kaidah fikih mazhab Syafi'i terdapat 4 sumber, yaitu Qawaid Al-Ahkam fi Masalik Al-Anam karya Izzuddin bin Abdissalam. Yang kedua, Asbah wa Nazair karya Ibnu Wakil Asy-Syafi'i. Yang ketiga, Asbah wa Nazair karya Ibnu Wakil. Yang keempat, Al-Majmu' fi Qawaid Al-Mazhab karya Khalil Al-Alabi. Lalu yang terakhir, sumber-sumber kaidah fikih yang berasal dari mazhab Hambali. Ada 3. Yang pertama, Al-Qawaid Al-Nuraniyah Al-Fiqhiyah karya Ibnu Taimiyah. Yang kedua, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Ahmad bin Hasan. Yang ketiga, Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Al-Dawabit Al-Fiqhiyah karya Yusuf Ibn Hasan. Lalu, pada zaman sekarang, sudah banyaknya kitab-kitab kaidah yang ditulis. Salah satunya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah yang ditulis oleh Ahli Ahmad Al-Nadawi, dan ada juga yang ditulis dalam bahasa Indonesia dengan judul karyanya Kaidah-Kaidah Fikih oleh Ashmun Ar-Rahman dan Kaidah Fikih oleh Jaih Mubarak. Selanjutnya yaitu pembagian qawaid fikih. Dalam pembagian qawaid fikih dapat ditinjau dari 3 segi, yaitu segi fungsi, segi mustasnayat, dan segi kualitas. Yang pertama yaitu jika ditinjau dari segi fungsi, qawaid fikih dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sentral dan marginal. Kaidah fikih yang berperan sentral merupakan kaidah yang memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas, sehingga banyak furu atau cabang yang menyandarkan kepada kaidah ini. Salah satu contoh kaidah yang berperan sentral yaitu al-adatu muhakkamah, yaitu adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Nah, kaidah ini mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan marginal. Kaidah yang berperan marginal merupakan kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit, sehingga tidak dihadapkan dengan furu.
Kaidah fikih yang berperan marginal, contohnya yaitu adalah sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat, dan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan nas. Maka kaidah yang berperan marginal ini memiliki cakupan yang lebih sempit, bahkan tidak dihadapkan dengan furu. Berbeda dengan kaidah yang berperan sentral yang banyak menjadi sandaran furu. Pembagian qawaid fikih yang kedua yaitu ditinjau dari segi mustasnayat atau dari segi pengecualian. Kaidah fikih yang tidak punya pengecualian yaitu merupakan kaidah yang berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW, di mana sabda Nabi atau ucapan Nabi, hadis Nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fikih. Salah satu kaidah fikih yang tidak punya pengecualian yaitu adalah kaidah bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat. Nah, kaidah ini berasal dari sabda Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai kaidah fikih. Kemudian ada kaidah fikih yang mempunyai pengecualian. Dengan kata lain, kaidah ini tergolong pada kelompok yang masih diperselisihkan oleh ulama, atau kaidah yang tergolong pada kelompok yang terutama diikhtilafkan oleh ulama. Salah satu contoh kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah ini adalah kaidah manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap ataukah ikut batal. Nah, kaidah ini merupakan salah satu contoh dari kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah, di mana yang masih diperselisihkan oleh ulama. Yang ketiga yaitu ditinjau dari segi kualitas. Nah, yang pertama ada kaidah kunci, di mana bahwa seluruh kaidah fikih ini pada dasarnya dapat dikembalikan kepada suatu kaidah, yaitu kaidah menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Nah, di mana kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembudukan kaidah fikih adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan. Segi kualitas yang kedua yaitu ada kaidah asasi, di mana kaidah ini merupakan kaidah fikih yang tingkat kesohihannya diakui oleh seluruh aliran hukum Islam. Di mana kaidah fikih tersebut yaitu yang pertama adalah kaidah asasi pertama yang berisi al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara tergantung pada niatnya, di mana kaidah ini bermakna yaitu segala perkataan, perbuatan yaitu di atas niat atau tergantung pada niatnya, di mana di kalangan ulama Syafi'iyah niat ini diartikan dengan melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu kaidah asasi kedua yang berisi kaidah al-yaqinu la yazalu bisyak, keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan, di mana kaidah ini berarti bahwa keyakinan yang sudah mantap atau yang sealur dengannya tidak dapat dikalahkan oleh keraguan yang muncul sebagai bentuk kontradiktif. Akan tetapi, ia hanya dapat dikalahkan oleh keyakinan atau asumsi kuat yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya yaitu kaidah asasi ketiga. Al-mashqatu tajlibu taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Di mana makna dalam kaidah ini adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran, maka syariah meringankannya sehingga mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.
Selanjutnya yaitu kaidah asasi keempat yang berisi ad-dororu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan, di mana segala hal atau sesuatu hal yang mudarat itu harus dicegah semaksimal mungkin karena hukumnya haram, di mana kaidah ini kembali kepada tujuan untuk merealisasikan maqasid syariah dengan menolak yang mafsadah dengan cara menghilangkan kemudaratan atau setidaknya meringankannya. Seperti contohnya menjaga diri atau membela diri dari penjahat sehingga menyebabkan penjahat itu meninggal. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan mudarat atau termasuk ke dalam salah satu maqasid syariah, yaitu hifdzun nafs. Selanjutnya yaitu kaidah asasi kelima yang berisi tentang al-adatu muhkamah, di mana adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum. Kaidah ini adalah suatu perkara yang dilakukan masyarakat secara berulang-ulang, maka menjadi adat atau kebiasaan. Biasanya kaidah ini berlaku pada hal-hal yang bersifat muamalah. Pembagian qawaid fikih yang ketiga yaitu kaidah fikih yang diterima oleh semua aliran hukum sunni. Nah, kaidah fikih yang diterima oleh semua aliran hukum sunni adalah Majalah al-Ahkam al-Diyat, di mana kaidah ini dibuat pada abad 19 Masehi oleh Lajnah Fuqaha Utsmaniyah. Nah, di antara kaidah fikih yang terdapat dalam Majalah al-Diyat adalah at-tabi'u tabi', pengikut tetap berkedudukan sebagai pengikut, atau at-tabi'u la yafrudu bil hukmi, di mana hukum yang mengikuti pengikut tidak dapat berdiri sendiri. Jumlah kaidah yang terdapat dalam Majalah al-Ahkam al-Diyat yaitu ada berjumlah 39 kaidah, di mana kaidah-kaidah tersebut menegaskan tentang posisi pelengkap atau penyerta terhadap yang pokok, yaitu sebagai pengikut. Pembagian qawaid fikih yang terakhir yaitu kaidah fikih yang diikhtilafkan di kalangan sunni. Nah, di mana kaidah ini diterima oleh mazhab tertentu tetapi ditolak oleh mazhab yang lain. Nah, contoh kasus dalam ikhtilaf ini dapat dilihat pada kasus sewa dan pembayaran kerusakan bagi Hanafiyah dan Syafi'iyah. Hanafiyah mengatakan atau memiliki kaidah yaitu sewa dan pembayaran kerusakan tidak bisa digabungkan. Namun, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa antara upah dan penggantian kerusakan itu dapat digabungkan. Karena pendapatnya demikian, ulama Syafi'iyah mengeluarkan kaidah mengatakan bahwa sewa dan penggantian kerusakan itu dapat digabungkan. Yang terakhir yaitu kehujahan qawaid fikih. Al-Hariri, seorang ahli hukum Islam, mengatakan dapat dikatakan bahwa jika ada dalil yang jelas dari sumber-sumber yang berurusan langsung dengan perkara tertentu, maka penyandaran hukumnya harus berkaitan dengan dalil tersebut. Tetapi, jika tidak ada dalil apapun terhadap perkara tersebut, tidak masalah jika kaidah-kaidah fikih menjadi dalil dalam perkara tersebut, asal kaidah-kaidah tersebut tidak melenceng dari Al-Quran, Al-Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya.